Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Anda yang pernah mempelajari secara khusus tentang kitab Roma atau melakukan eksposisi kitab Roma, Anda pasti tahu pendapat-pendapat mengenai kitab Roma. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kitab Roma itu merupakan summary atau ringkasan dari keseluruhan Alkitab. Jadi kalau ada yang tanya, apabila bagian-bagian kitab lain dibuang, kira-kira kitab apa yang Anda mau pertahankan? Mereka katakan kitab Roma. Nah, saudara, ada juga bagian-bagian tertentu di dalam kitab Roma yang katanya merupakan kesimpulan dari seluruh Injil Allah atau dari seluruh sound doctrine. Ini adalah pendapat-pendapat para penafsir. Mereka katakan yaitu ayat-ayat lain boleh Anda buang di dalam Alkitab. Misalnya, boleh saja tidak ada, Anda tidak mempunyai kitab-kitab lain atau ayat lain, tetapi Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26 itu adalah intisari daripada sound doctrine. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah salah satu ayat yang ingin saya sampaikan hari ini adalah ayat yang termasuk di dalam summary tadi atau ringkasan tadi, yaitu Roma 3 ayat 23. Saya bacakan ayat ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata-kata ini karena ada kata-kata khusus yang sengaja ditekankan oleh Paulus supaya kita memahami sound doctrine yang luar biasa ini. Yang pertama adalah kata karena. Saudara, di dalam bahasa aslinya, kata karena ini diterjemahkan dari kata gar. Saya sudah pernah menulis ini di dalam tulisan-tulisan yang saya posting di Bible Independent Church Group. Kata gar ini adalah kata yang spesial. Atau kata karena ini adalah kata yang spesial. Kata ini merupakan kata penyambung dari ayat sebelumnya untuk menyambung kepada ayat yang sesudahnya. Engkau lihat di Alkitabmu, Roma 3 ayat 23, diawali dengan perkataan ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata karena ini diterjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu kata gar. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada sekitar 7.000 kata karena atau kata gar. Mengapa kata ini penting, saudara? Karena kata ini mengawali sebuah penjelasan. Kalau engkau memperhatikan tulisan saya sudah pernah menjelaskan hal ini. Jadi kata karena atau kata gar itu adalah sebuah permulaan dari penjelasan. Maksudnya begini, setiap kali kita membaca kata-kata ini yang mengawali sebuah ayat, kita diminta untuk berhenti sejenak, lalu bertanya kepada dirimu sendiri, apa yang Roh Kudus ingin ungkapkan kepadamu melalui ayat firman Tuhan. Saudara, saya sudah menyampaikan kebenarannya ya. Jadi tiap kali membaca kata karena, berhenti sejenak. Lalu melakukan observasi. Lalu berusaha untuk mengetahui
Apa sebenarnya yang ingin penulis maksudkan dalam kebenaran yang sedang dijelaskan? Jadi kata gar atau kata karena atau dalam bahasa Inggris kata for. Dalam bahasa Inggris ayat ini berbunyi for all have sinned. Nah, saudara yang dikasihi, jadi ini pentingnya pada saat engkau belajar Alkitab, membaca Alkitab, itu bukan hanya membaca seperti membaca sebuah novel, bukan hanya membaca seperti membaca sebuah pengetahuan, tetapi engkau belajar memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk berbicara. Saya selalu mengajarkan apa yang disebut dengan cara mengeksegesis Alkitab di dalam Eleos Theological School. Mata kuliah ini diajarkan agar para pembelajar Alkitab bisa memahami, mengerti apa arti di balik ayat-ayat Alkitab. Jadi menarik keluar arti ayat Alkitab, mengeksegesis, eksegetai. Gitu ya. Jadi saudara yang dikasihi, bila Anda menemui kata karena ini di permulaan sebuah ayat, maka ayat ini atau kata ini mempunyai arti berhenti sejenak dan engkau berusaha mendengar apa yang Roh Kudus ingin jelaskan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang ingin Roh Kudus jelaskan di sini dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi? Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab sedang berbicara di sini. Tidak ada exception. Tidak ada pengecualian. Ini adalah deklarasi Alkitab. Pernyataan Alkitab. Sebuah pernyataan yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Bahwa tidak ada pengecualian. Siapapun engkau, lahir dari keturunan manapun engkau, dari suku manapun engkau, apapun statusmu, apapun kondisimu, setiap orang yang lahir dari keturunan pria dan wanita, dari bangsa manapun, tanpa pengecualian, maka Tuhan memberikan sebuah deklarasi, Tuhan memberikan sebuah pernyataan, bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa. Dosa dalam bahasa aslinya di sini adalah hamartano. Hamartano artinya engkau miss the mark. Maksudnya begini, saudara. Kata hamartano ini paling gampang diaplikasikan ketika orang itu menembak atau memanah. Ketika dia memanah sesuatu, atlet panahan itu, dia kehilangan poin, itu disebut dengan sin, berdosa. Jadi keluar dari sasaran. Hamartano itu artinya orang itu tersesat dari jalan kebenarannya atau berjalan di arah yang salah atau melanggar hukum-hukum Allah. Alkitab katakan semua orang tanpa terkecuali berbuat dosa. Maksudnya apa, saudara? Alkitab ingin menyatakan kepada kita setiap orang yang dilahirkan melalui keturunan Adam, mereka itu sudah berdosa. Alkitab ingin mengatakan kepada kita di sini bahwa dosa ini adalah sebuah virus. Jadi sebelum kita melakukan sebuah dosa, kita sudah terkena virusnya. Sebelum kita melakukan dosa yang praktis, virusnya itu menyebar melalui Adam sebagai kepala dari manusia. Adam adalah manusia yang pertama, dan ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Adam itu
menjadi perwakilan dari semua keturunan manusia di semua kolong langit bumi, di bawah kolong langit bumi. Jadi saudara, virus itu diturunkan oleh Adam secara nature atau natur. Kita ini disebut pendosa. Sebelum kita berbuat dosa, kita sudah disebut pendosa. Jadi dosa itu ada dua. Ada dosa secara natur dan dosa secara praktis. Dan Alkitab katakan tidak ada manusia yang terkecuali. Tidak ada manusia yang terbebas. Semua manusia telah berbuat dosa, telah jatuh dalam dosa. Tidak ada orang yang bisa mengakui bahwa dia adalah orang yang sempurna. Karena itu, secara universal, semua membutuhkan Injil. Katakan amin. Setiap orang membutuhkan Injil, berita baik. Setiap orang membutuhkan Yesus Kristus, membutuhkan pengampunan. Setiap orang membutuhkan kasih karunia. Tidak ada orang yang di dunia ini tidak membutuhkan pengampunan. Karena apa? Karena dosa menjadi sebuah virus yang sudah dibawanya sejak dia lahir. Lalu kemudian ketika dia bertumbuh sebagai manusia, dosa bertumbuh sebagai sebuah bentuk praktis. Sampai sini jelas, saudara ya. Jadi ini maksud kalimat dari Paulus, saudara. Nah, Alkitab katakan di sini bahwa ini menyingkapkan natur kita yang jahat. Mungkin ada orang yang terlihat saleh. Mungkin ada orang yang terlihat baik. Mungkin ada orang yang kau lihat penuh kasih. Tetapi Alkitab bilang orang itu tidak luput dari dosa. Jadi saudara tidak bisa terpengaruh dengan penampilan luar. Atau engkau seumur hidupmu berusaha berbuat baik. Tapi ingat ada dua hal yang terjadi dalam hidup manusia. Secara natur dosa itu adalah virus yang kita wariskan atau yang menjalar sejak Adam jatuh dalam dosa. Kemudian kita sendiri melakukannya dalam bentuk praktis. Jadi ini saudara yang menyebabkan Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa. Kemudian saudara Alkitab katakan dalam ayat yang selanjutnya. Semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 saya lanjutkan ayat tadi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadi saya katakan dosa itu bagaikan kita memanah atau kita menggunakan senjata, kita berlatih menembak, lalu tembakan kita itu tidak mengenai sasaran. Itu disebut dengan dosa. Jadi itu perkataan dosa itu seperti itu. Tidak tepat sasaran. Nah, saudara, kemudian dilanjutkan oleh Paulus. Kemudian dikatakan adalah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah ini maksudnya begini, saudara. Bahwa kita itu kurang. Kalau dalam bahasa Inggris, fall short gitu ya. Jadi falling short. Jadi pendek gitu. Artinya kehilangan kemuliaan Allah itu ukuran yang kita miliki itu lebih pendek. Kita tidak bisa menjangkau kemuliaan Allah itu. Makanya dikatakan kehilangan kemuliaan Allah dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan kurang. Fall short. Begitu. Jadi ukurannya tidak sama, inferior. Begitu ya. Kalau di dalam lari, sebuah pertandingan lari, itu ada orang yang tertinggal di belakang, itu namanya falling short. Jadi dia tertinggal, begitu.
Jadi dia tertinggal sehingga dia tidak mencapai tujuannya. Dia ukurannya kurang. Jadi saudara, dikatakan kehilangan kemuliaan Allah artinya ukurannya kurang. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah? Ada kata glory di sini. Kata glory ini menunjuk kepada esensial Allah itu sendiri, kepada diri Allah sendiri. Jadi karena kita kurang dari kemuliaan Allah, makanya Allah tidak bisa melihat kita. Karena kita menjadi inferior. Sejak dosa masuk, sejak kita terkena virus tersebut, kita menjadi inferior, kita kurang kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah ini adalah manifestasi dari radiance Allah itu sendiri. Jadi manusia sebenarnya memancarkan kemuliaan Allah. Tapi sejak jatuh dalam dosa, maka manusia kurang dari kemuliaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bacakan ayat yang bagus ini kemudian. Kolose 1 ayat 27 dikatakan kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tadi dikatakan bahwa kita kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya jawaban yang bisa kita temukan untuk membuat ukuran yang kurang itu menjadi sempurna lagi, ukuran yang kurang itu menjadi sama itu, atau yang disebut dengan kita falling behind, kita tertinggal seperti dalam pertandingan lari yang saya bilang tadi, untuk membuat kita berada di dalam track yang sama, maka Alkitab katakan, Paulus memberikan jawaban, satu-satunya cara adalah Kristus adalah jawaban dalam hidupmu. Bagaimana dengan engkau? Apakah Kristus telah menjadi jawaban dalam hidupmu? Dikatakan sekali lagi Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, hanya di dalam Kristus saja, maka kita yang kemuliaan kita kurang, kita tertinggal di belakang, kita mempunyai ukuran yang tidak sama, bahkan dikatakan kita kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan and fall short of the glory of God. Maka melalui Kristus Yesus dikatakan oleh Alkitab, kemuliaan itu akan kita dapatkan. Saudara, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menaruh kemuliaan Anda di dalam Kristus? Kristus adalah satu-satunya jawaban. Suatu hari kelak, bersama dengan Kristus, kita akan mencapai kemuliaan itu. Makanya di dalam iman Kristen, masih ada satu lagi yang sebenarnya akan saya ajarkan yang namanya glorification, yaitu menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu engkau terima bukan waktu engkau mati. Yaitu ada gereja yang bilang kan kalau ada orang mati telah dimuliakan. Itu salah, saudara. Bukan telah dimuliakan. Ya orang mati ya mati saja, tidak dimuliakan. Kita dimuliakan saat Tuhan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan dan kita melihat Yesus muka dengan muka. Kapan itu? Pada saat rapture terjadi. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.